Halo teman-teman dan Miss Fitri, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang implementasi Green Hotel Management di Hotel Mandarin Oriental Group. Kelompok kami terdiri dari Leonard Metis, saya sendiri, Maitri Ratana, Valen Febianti, Dorin Rusli, dan Ansela Nandia. Topik yang akan dibawakan ada Responsible Marketing, Responsible Consumers, Sustainable Supply Chain and Green Financing, dan CSR. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ansel. Topik yang pertama adalah responsible marketing. Apa itu responsible marketing? Responsible marketing atau pemasaran bertanggung jawab adalah suatu aktivitas dalam sebuah usaha atau bisnis yang dalam pelaksanaannya juga memikirkan kepentingan di luar perusahaan terkait untuk memelihara dan memperbaiki kesejahteraan dan kesehatan dari konsumen maupun lingkungan sekitar. Selain itu, tujuan dari adanya responsible marketing ini adalah untuk membangun rasa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Asal mula adanya responsible marketing ini adalah karena semakin banyaknya permintaan dari konsumen yang mulai sadar akan sustainability. Next. Oke, manfaat responsible marketing. Yang pertama, mendiferensiasi brand. Yang kedua, membantu mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang keempat, memotivasi karyawan. Yang kelima, mempertahankan karyawan terbaik. Yang keenam, menjaga reputasi dan nama baik serta membangun brand yang lebih kuat. Yang ketujuh, membuat pelanggan senang. Yang kedelapan, menghemat biaya. Dan yang terakhir, menarik investasi. Implementasi responsible marketing di Hotel Mandarin Oriental. Yang pertama, Mandarin Oriental membuat program bernama Doing Good While Doing Well. Sebuah program amal di mana Mandarin Oriental Jakarta bekerja sama dengan desainer lokal bernama Bean House, di mana mereka melelang 2 buah masker berdesain khusus yang nantinya hasil lelang ini akan didonasikan untuk anak-anak yatim piatu di kota Jakarta dan kota Mamuju. Kemudian yang kedua adalah Mandarin Oriental Jakarta mengikuti gerakan Earth Hour. Earth Hour ini adalah suatu gerakan di mana kita mematikan listrik secara menyeluruh selama 1 jam. Topik berikutnya akan dijelaskan oleh Maitri Ratana. Apa itu responsible consumer? Seorang yang sadar akan kebiasaan konsumsinya dan memilih untuk menuntut dampak yang lebih positif terhadap masyarakat dan lingkungan dari para produsen barang dan jasa. Next. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai responsible consumer adalah hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh pihak hotel adalah melakukan mendaur ulang sampah agar dapat dipakai kembali, menggunakan lampu hemat energi seperti lampu LED, menggunakan deterjen ramah lingkungan. Yang B, hal-hal kecil yang dapat dilakukan konsumer adalah melakukan penghematan air, mematikan TV dan AC, tidak meminta handuk baru setiap saat. Next. Implementasi responsible consumer di Hotel Mandarin Oriental. Hotel Mandarin Oriental telah berkomitmen untuk menghilangkan plastik sekali pakai di semua area hotelnya, termasuk kamar, spa, transportasi, restoran, dan bar, serta di area yang tidak terlihat oleh tamu, seperti kantor dan dapur. Salah satu barang yang paling banyak digunakan yaitu botol plastik. Kini telah diganti dengan kemasan kaca dan aluminium. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dorin. Sebelum mengetahui cara implementasi sustainable supply chain di Hotel Mandarin Oriental Group, kita harus mengetahui sebelumnya apa itu supply chain, green supply chain, dan sustainable supply chain.
Supply chain adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk dari bahan mentah hingga menjadi produk yang dapat dikonsumsi atau digunakan. Kegiatan ini meliputi transportasi, proses produksi, dan lainnya. Berbeda dengan supply chain, green supply chain ini merupakan kegiatan memproduksi, juga tetapi lebih terfokuskan untuk tidak merusak lingkungan. Begitu juga dengan sustainable supply chain, karena memiliki lingkupan yang lebih besar dan tidak hanya berfokus pada lingkungan. Sehingga dapat diartikan bahwa sustainable supply chain adalah masalah bisnis yang mempengaruhi rantai pasokan atau jaringan logistik organisasi dalam hal biaya, lingkungan, risiko, dan limbah. Sebagai salah satu hotel mewah dengan konsep first class, Mandarin Oriental Hotel Group berkomitmen untuk mendekarbonisasi operasinya melalui sejumlah strategi dan inisiatif. Berdasarkan hasil laporan pada tahun 2016 Sustainable Report by Mandarin Oriental Hotel Group yang diterbitkan di Global Reporting Initiative Sustainability Disclosure Database, Mandarin Hotel Group melakukan penelitian dan penanggung jawab atas dasar mengidentifikasi dampak terpenting perusahaan terhadap lingkungan. Next. Berikut adalah implementasi sustainable supply chain di Hotel Mandarin Oriental. Yang pertama adalah melakukan audit energi. Audit energi sendiri merupakan survei, inspeksi, dan analisis aliran energi untuk konservasi energi di gedung. Yang kedua adalah menggunakan pencahayaan LED. Pada tahun 2019, kurang lebih 71% kebutuhan pencahayaan menggunakan LED. Dan yang ketiga adalah pembaruan energi secara bertahap, meningkatkan penyediaan sumber energi pembaruan dengan memasang panel air panas dari panas matahari dan memasang panel fotovoltaik dan menghasilkan lebih dari 18.000 kWh setiap tahun. Lanjut. Selanjutnya, apa itu green financing? Green finance adalah sebuah konsep keuangan hijau untuk menciptakan dan mendistribusikan produk serta layanan keuangan yang mendorong investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Next. Implementasi green financing di Hotel Mandarin Oriental. Yang pertama, bekerja sama dengan WWF Malaysia untuk meningkatkan kualitas dalam praktik berkelanjutan terbaiknya. Yang kedua, bekerja sama dengan Ocean Global untuk dukungan dalam menangani plastik sekali pakai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu CSR. Sebelum kita masuk ke dalam pengimplementasian CSR dalam Hotel Mandarin, kita harus tahu dulu nih, CSR itu sebenarnya apa sih? CSR itu ringkasnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk kontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar maupun secara umum yang bisa membawakan dampak positif baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan, baik kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat secara luas. Nah, fungsi dari CSR ini sendiri itu apa ya? Kira-kira fungsi dari CSR ini adalah untuk membangun citra baik sebuah nama perusahaan di tengah masyarakat agar dalam aktivitas perdagangannya tidak terkendala. Jadi cenderung masyarakat bisa memilih produk suatu perusahaan ini jika perusahaan ini memiliki citra yang baik. Itu tujuan utamanya. Boleh next? Untuk Hotel Mandarin Oriental sendiri sebenarnya sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat bahwa mereka termasuk salah satu perusahaan yang sangat peka dengan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, contohnya CSR yang pernah dilakukan oleh Mandarin Oriental selama ini masih hanya sebagian kecil ya. Jadi Hotel Mandarin Oriental pernah ikut berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour pada tahun 2014, yaitu dengan mematikan listrik secara menyeluruh. Seperti yang sudah dijelaskan Ansel sebelumnya. Juga dengan program Doing Good While Doing Well yang juga sebenarnya masuk
bisa dikategorikan sebagai CSR yang dilakukan oleh Hotel Mandarin Oriental untuk masyarakat. Selain itu juga Mandarin Oriental pernah melakukan konservasi orang utan dengan menjual merchandise dengan berkolaborasi bersama MOFO-MOFA, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya habitat orang hutan. Jadi mereka secara langsung mendukung gerakan untuk lebih tidak menebang pohon sembarangan agar habitat dari orang hutan sendiri masih terjaga. Dan dengan menjual barang-barang merchandise tersebut, mereka mendonasikan hasilnya gitu. Nah, yang terakhir yang pernah dilakukan juga oleh Mandarin Oriental adalah dengan restorasi terumbu karang di Bali pada tahun 2020. Karena seperti yang kita tahu, Bali semakin lama semakin terkenal baik secara lokal maupun interlokal. Jadi semakin banyak yang datang, semakin rusak juga habitat di sana. Jadi Mandarin Oriental berinisiatif untuk mendukung program pemerintah untuk restorasi terumbu karang supaya menyadarkan masyarakat juga akan pentingnya restorasi terumbu karang gitu. Demikian presentasi yang kami sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami kelompok 6 pamit undur diri dan terima kasih.